Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Ikhwanul kiram, azzani Allah wa iyyakum. Semoga kita semua selalu dalam keadaan baik. Amin. Di antara salah satu akidah yang banyak ditanamkan kepada manusia adalah adanya penanaman keyakinan bahwa sesungguhnya tujuan utama Allah menciptakan alam ini karena terkait dengan penciptaan Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya, kalaulah Nabi kita tidak hendak Allah ciptakan, maka Allah pun tidak akan menciptakan alam ini. Keyakinan ini banyak ditanamkan orang, terutama dari golongan sufiyun kepada umatnya, dan mereka menganggap keyakinan ini bersumber dari hadis Nabi yang berupa hadis qudsi, seperti yang nanti rinciannya akan ana sampaikan di bawah insya Allah. Tentu saja ini bukan perkara yang remeh, sebab hal ini terkait dengan akidah. Maka agar kita bisa memahami persoalan ini dengan benar, sengaja dalam kajian kali ini ana mengangkat satu tema yang ana beri judul "Jika bukan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah tak akan menciptakan alam." Apakah ini hadis sahih atau bualan kaum sufi? Ini judulnya. Nah, ikhwan azani Allah wa iyyakum, sekarang mari sebelum anak menjelaskan dulu tentang hadis ini yang disandarkan ini pada hadis, anak kutipkan dulu salah satu potongan video yang terkait dengan ini. Dan seperti yang ana sampaikan, hadis ini sangat masyhur di kalangan mereka. Tanpa berat hati mereka menjelaskan dengan seakan-akan ini perkataan dari lisan yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana salah satunya akan ana kutipkan dalam potongan video berikut. Silakan antum simak dulu, baru setelah itu akan ana tanggapi. Tafadholu. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka tidak akan kuciptakan langit bumi beserta isinya semua wahai Muhammad. Tertunduk Nabi Muhammad ketika mendengar kalimat ini. Nah, jika antum sudah menyimak tadi, dari sana kita tahu bahwa ustadznya atau kiainya atau syekhnya menanamkan kepada umat bahwa tujuan utama penciptaan alam ini sangat terkorelasi karena Allah hendak menciptakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebenarnya keyakinan semacam ini juga terdapat dalam satu qasidah yang sangat terkenal. Di Indonesia juga qasidah ini sangat terkenal, yaitu Qasidatul Burdah, di mana Al-Busiri menyatakan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam inilah yang menjadi sebab utama penciptaan dunia.
di mana dalam salah satu qasidah yang sangat masyhur khususnya untuk umat Islam di Indonesia ini, di situ ada bait syairnya, wa kaifa tad'u ila dunya daruratu man laula lam tukhrijid dunya minal adami. Bagaimana orang yang kalau bukan karena dirinya, maksudnya diri Muhammad SAW, niscaya dunia ini tidak akan keluar dari ketiadaannya. Di sini maknanya di situ. Yang mau anak fokuskan dulu. Bagaimana katanya? Ada keyakinan di sini penanaman dunia tak akan ada kalau ketiadaan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Ibrahim Al-Baijuri saat menjelaskan syair di atas, terutama pada kata yang tadi anak fokuskan, berkata, karena di dunia innama khuliqatil li ajli. Dunia ini diciptakan karena adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Fayakunu Sallallahu Alaihi Wasallam huwa sabab fi wujudi kulli syai'in. Dengan demikian, Nabi kita Muhammad SAW adalah sebab bagi segala wujud yang ada di dunia ini. Lihat dalam Hasyiah Al-Baijuri, Alamat Nil Burdah, halaman 21 sampai 22. Nah, sekarang menjadi kewajiban buat kita untuk mengecek, menelusuri, benarkah dan dari mana sumber keyakinan ini? Sebab ini jelas sudah terkait dengan perkara gaib. Dari mana kita tahu bahwa Allah tujuan menciptakan alam ini atau terutama manusia itu karena Allah ini hendak menciptakan Nabi Muhammad SAW. Yang kalau tidak ada Nabi Muhammad SAW, Allah gak bakalan nih nyiptain dunia ini. Ini sudah termasuk perkara gaib. Nggak bisa dengan landasan ijtihad. Apakah sumbernya ini ada? Maka ternyata dalam hal ini ada satu hadis yang dijadikan dalil oleh mereka, dan dari sinilah mereka menetapkan ini sebagai sumber keyakinan bahkan. Hadisnya redaksinya sebagai berikut. Lammaktarofa Adamul khoti'ata qol. Waktu Nabi Adam dulu setelah melakukan kesalahan, mengakui dia salah terkait memakan buah yang Allah larang, di situ Nabi Adam lalu berkata di hadis ini, ya Rob, as'aluka bihaqqi Muhammadin lama ghafartali. Ya Rob, aku mohon padamu dengan hak Muhammad, semoga engkau mengampuniku. Coba antum simak. Waktu itu tentu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam belum ada. Dalam hadis ini Nabi Adam lalu berkata, aku mohon padamu dengan hak Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini maknanya tawasul. Nabi Adam bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW agar Allah mengampuni kesalahannya. Lalu sekarang kita sambung lagi hadisnya dulu sampai tuntas. Tadi sedikit penjelasan anak atas hadis tadi. Kemudian faqalallah, maka setelah mendengar perkataan Nabi Adam tadi, Allah bertanya, ya Adam, wa kaifa arafta Muhammadan walam ahluk. Hei Adam, bagaimana kau bisa tahu tentang Nabi Muhammad SAW padahal aku kan belum ciptakan Nabi Muhammad. Kok kamu udah tahu duluan? Ini kata Allah kepada Nabi Adam. Dari sini, sebelum Anda lanjutkan hadisnya, sebetulnya ada sesuatu yang muskil. Kok seakan ada kesan Allah tidak tahu tentang dari mana kamu tahu, hai Adam? Kok Allah nggak tahu
Adam tahu dari mana ada Nabi, Allah tanya, dari mana kamu tahu? Dari sini saja sudah mulai ada sesuatu yang ganjil sebenarnya dengan hadis ini. Tapi nanti lebih dalamnya nanti kita bahas di belakang. Kita lanjutkan dulu. Jadi waktu itu kembali ke hadis tadi, Allah tanya, kamu tahu adanya Nabi Muhammad SAW dari mana? Sampai bertawasul dengan dia, padahal kan Nabi Adamnya, Nabi Muhammadnya belum aku ciptakan, kata Allah. Maka dijawab oleh Nabi Adam, ya Rabb, lamma khalaqtani biyadika wa nafakhtu fi min ruhik, Tuhanku, setelah engkau jadikan aku dengan tanganmu, engkau tiupkan ruhmu padaku, rofa'tu roksi, aku sempat mengangkat kepalaku memandang ke arah atas. Faru'aitu ala qawaimil arsh maktuban. Lalu aku melihat di penyangga ars, tiang penyangga ars itu ada tulisan, katanya. Kata Nabi Adam. Ini pada waktu aku awal. Waktu aku awal baru dicipta, ya, aku lihat tuh. Ya, di tiang ars, ya, penyangganya ada tulisannya di tiang penyangga arsnya. Tulisannya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu tulisannya begitu. Kata Nabi Adam dalam kisah ini. Selanjutnya masih kita lanjutkan hadis ini. Fa'alimtu annaka lam tudif ilasmik illa ahabbal khalqi ilaik. Dari sini aku tahu tak mungkin engkau menggandengkan namamu yaitu Allah dengan Muhammad, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, terpampang di tiang ars tadi, ya, kecuali pasti nama yang tertulis di situ itu makhluk yang paling kau cintai, yaitu Muhammad SAW. Pasti, kata Nabi Adam dalam kisah ini. Mendengar ini, maka Allah Ta'ala merespon, sodakta ya Adam. Benar Anda wahai Adam. Innahu la ahabbul khalqa ilai. Sesungguhnya Muhammad ini memang dia adalah orang yang paling aku cintai. Maka setelah itu Allah berkata kepada Adam, ud'uni bihaqqi. Maka sekarang silakan kamu berdoalah dengan bertawasul atas hak Muhammad tadi. Faqad ghafartu lak. Dan dengan sebab itu aku akan ampuni dosa-dosa yang kamu lakukan. Selanjutnya, tadi redaksi hadis tadi menunjukkan sering ini makanya dijadikan dalil tawasul kepada orang yang tidak ada, dalam hal ini yang keutamaan orang yang telah wafat katanya. Sebab dulu juga Nabi Adam tawasulnya waktu itu kan nabinya nggak ada. Ya, Nabi Muhammadnya maksud anak belum diciptakan. Nabi Adam tawasul dengan hak Muhammad SAW. Maka ini boleh katanya. Dengan salah satunya dalil ini. Setelah itu, maka kembali Anda lanjutkan dulu hadisnya. Tadi penjelasan singkat. Lalu setelah itu, Allah kembali berfirman kepada Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Ini yang mau Anda fokus bahas. Yaitu Allah berfirman katanya, walaula Muhammadun ma khalaqtuk. Sungguh Adam, ketahuilah, kalau bukan karena Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, aku sekali-kali tidak akan menciptakan kamu sekalipun. Tak akan aku ciptakan kamu. Ikhwan, a'azani Allah wa iyyakum. Itulah selengkapnya hadis terkait yang sering sekali disampaikan di mimbar-mimbar, disebar di medsos. Ini ada hadis tentang keutamaan Nabi. Salah satunya selalu ini biasanya disebut.
Intinya kalau bukan karena Allah hendak menciptakan alam semesta, menciptakan Nabi Muhammad SAW, maka Allah tidak akan menciptakan alam semesta, tidak pula akan menciptakan Adam alaihi salatu wassalam. Nah, ikhwan a'azzani Allah wa iyyakum. Sebelum ana menjelaskan tentang status hadis di atas, ana perlu sampaikan dulu beberapa perkara agar jangan salah paham. Sebab terkadang mereka-mereka yang ahlul bid'ah selalu menjadikan koreksi-koreksi atas hal semacam ini. Dituduhnya kalau kita nanti mengoreksi kisah ini tidak sah, batil, dan sebagainya, kita tidak punya cinta kepada Nabi. Kita ini nggak punya mahabbatur Rasul. Makanya perlu ana sampaikan dulu beberapa perkara terkait ini. Pertama, tidak diragukan lagi, di muka bumi ini tidak ada satupun manusia yang terbaik, bahkan dibandingkan para rasul lainnya selain Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sejak awal menciptakan alam semesta ini sampai akhir nanti hari kiamat, sejak zaman Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, tak akan pernah ada yang melebihi kelebihan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sudah sepakat. Jadi jangan nanti kalau kita mau ngoreksi ini, tadi sering sekali lalu jaka sembung bawa golok, dihubung-hubungkan dasar kelompok Wahabi nggak punya cinta ke Nabi. Jadi ana perlu kembali tegaskan, kalau terkait tentang keutamaan Nabi kita dibandingkan seluruh alam ini, tak usah diragukan. Bukankah dalam Sahih Muslim 2278 Nabi kita pernah bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah. Aku ini pemimpin seluruh anak cucu manusia nanti di hari kiamat. Beliaulah orang yang akan memimpin, yang dimana bahkan para rasul sekalipun tidak akan diberi hak memberi syafaat dan sebagainya sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama yang harus dipahami, supaya nanti tadi jangan memfitnah, ya. Kalau kita mengkritisi golongan anti cinta Rasul, awas. Yang kedua, cinta kepada Nabi itu tentu bukan dengan menyakiti hati Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ahlul bid'ah itu yang uniknya ngaku cinta Nabi, tapi sering mereka kaum yang paling sering melanggar apa yang diperingatkan oleh Nabi. Salah satu contohnya, Nabi itu telah berulang kali memperingatkan, jangan sekali-kali berdusta atas nama beliau. Sebab dusta kita antar sesama kita saja haram. Bagaimana lagi kalau berdusta atas nama Nabi SAW? Berdusta atas nama Nabi ini tentu di dalamnya termasuk kita setelah tahu ini hadis lemah, ini apalagi hadis palsu, tetap kita meriwayatkan dengan berkata Nabi bersabda, bukan untuk menjelaskan kepalsuannya agar orang awam jangan sampai tertipu. Kita bahkan menanamkan sebagai sumber keyakinan. Seperti sering disampaikan ahlul bid'ah, bahwa hadis pokoknya seakan asal tulisan Arab, mau hadis dari tong sampah, mau hadis dari kaum zindik, mau Israiliyat, tak peduli. Yang penting mendukung paham mereka, ini yang bahaya. Nanti kalau diperingatkan, ini golongan anti cinta Nabi.
Bagaimana mereka ngomong cinta pada Nabi, tapi mereka kaum yang paling demen bahkan meriwayatkan jika perlu hadis yang jelas palsunya. Seperti salah satunya ini, yang nanti akan Anda rinci. Ingat, Nabi kita mengatakan, inna kadhiban alayya, laisa kakadhibin ala ahad. Kata beliau SAW, berdusta atas namaku, tak sama seperti berdusta antar kalian. Ya, kita dusta sama si fulan, si alan, pasti dosa, haram. Ya, tapi kalau berdusta atas nama Nabi, lebih parah lagi. Berdusta, sekali lagi, berdusta atas nama Nabi itu dijelaskan ulama, salah satunya meriwayatkan hadis yang telah jelas lemah palsu, yang bukan untuk menerangkan kelemahannya atau kepalsuannya. Lalu beliau mengatakan, man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Ingat, siapa yang berdusta atas namaku, hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya kelak di api neraka. Bukhari 1291, Muslim nomor 4. Yang lebih menunjukkan ini, jangan kita sekali-kali meriwayatkan hadis yang sudah jelas itu hadis palsu, hadis lemah, sangat lemah. Bukan menjelaskan ke umat, agar umat jangan tertipu. Maka malahan kita nanamin lagi. Yaitu dalam Sahih Muslim, dalam mukadimahnya. Yaitu Nabi juga mengatakan, man rawa anni hadisan, wa huwa yaru annahu kadhib. Barang siapa yang berani meriwayatkan dariku satu hadis, yang sebetulnya orang ini tahu, ini nih hadis ini palsu, dusta, bohong. Fa huwa ahadul kadhibin. Dia pun masuk kalangan rombongan para pendusta. Sama, Anda ikut-ikutan meriwayatkan, menjelaskan ke umat, bukan menjelaskan kepalsuannya, kedustaannya. Anda menjadikan ini bahkan ditanamkan kepada jamaahnya. Na'udzubillah min dzalik. Golongan yang paling banyak begini sufi, dan yang sejalan dengannya, karena mereka kelompok yang tidak memiliki ulama-ulama ahlul hadis. Ikhwan, azani Allah wa iyyakum. Makanya Imam Al-Wahabi rahimahullah, ya, sebagaimana terdapat dalam Al-Kabair karya beliau halaman 28 sampai 29, setelah menyebut hadis tadi, beliau mengatakan atas dasar hadis ini jelas dan terang meriwayatkan hadis maudhu dan perawi-perawi yang dusta tidak dibolehkan. Haram. Kecuali untuk menerangkan, membongkar, awas ini, hati-hati. Itu poin kedua yang perlu Anda sampaikan sebelum Anda merinci tentang hadis tadi. Yang ketiga, ya, bahkan orang-orang yang membolehkan penggunaan hadis doif, benar ada sebagian ulama boleh penggunaan hadis doif, sebagian, ya, itu pun syaratnya ketat dan mereka juga mengatakan khusus dalam fadhailul amal saja. Syaratnya juga ketat, minimal ada 3 syarat. Bukan saat yang tepat Anda menyerangkan di sini karena waktu. Itu pun katanya untuk sekedar keutamaan amal, motivasi. Sementara hadis yang mau kita sampaikan di sini, yang terkait tadi tentang Nabi Adam, ya, waktu baru diciptakan, melihat ke atas ada tulisan Nabi Muhammad, lalu tadi tawasul dan sebagainya. Jelas ini bukan fadhailul amal. Ini tentang menyangkut satu perkara goib, awal penciptaan manusia. Urusan perkara goib di alam sana. Nggak bisa cerita-cerita gini hanya dari hadis lemah, apalagi palsu. Seperti yang nanti Anda rinci. Kedua, di sini hadis ini pun sebab sudah ada masalah hukum terkait masalah tawasul dengan makhluk yang telah meninggal lagi. Yang ini sebagian bahkan nanti bisa menjerumuskan pada kesyirikan. Bukan ini yang jadi fokus Anda. Tapi intinya ini sudah menyangkut urusan hukum, bukan fadhailul amal lagi. Yang ketiga, bahkan ini menceritakan satu perkara besar. Untuk apa sih tujuan utama Allah menciptakan alam semesta, khususnya kita manusia? Ini perkara besar, tujuan utamanya. Nggak bisa ditetapkan, apalagi hadis-hadis bernilai sampah. Na'udzubillah, hati-hati. Ini sudah nyangkut urusan-urusan ghaib. Nah,
inilah 3 perkara awal yang perlu Anda sampaikan dulu, agar tadi jangan nanti salah paham. Kalau kita mengkritisi yang semacam ini dianggap golongan yang tidak cinta Nabi, golongan kadrun, anti solawat. Biasanya kelompok itu hanya bisa gitu. Tapi sisi ilmiah nol. Ya, sisi ilmiah nggak ada. Nggak berani terang-terangan menjelaskan hadis ini derajatnya gimana, nggak berani. Karena mereka nggak punya kapasitas masalah itu. Nah, jika telah dipahami, maka sekarang kita masuk pembahasan utama atas hadis tadi. Ini bahasan utamanya sebenarnya. Di antara perkara yang menunjukkan hadis ini tidak benar dari Nabi, batil bahkan bukan sekedar dhaif, hampir dapat dipastikan hadis ini palsu, ditinjau dari 2 sisi. Sisi sanad maupun sisi matan. Sisi periwayatan hadisnya maupun isi hadisnya. Sudah hampir dapat dipastikan palsu hadis ini. Penjelasannya sebagai berikut. Kita mulai dulu bahasan pertama. Yaitu batilnya hadis ini dari jurusan sanad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam Al-Mustadrak juz 2 halaman 615. Juga oleh Ibnu Asakir di juz 2 halaman 322. Juga bisa dilihat sebetulnya nanti di dalam kitab Dalailun Nubuwah juz 5 halaman 488. Dalam sanad hadis ini terdapat rawi yang namanya Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Mereka ini asal tulisan Arab, tidak cek lagi rangkaian berita ini sampai ke Nabi. Ini benar tak orang yang meriwayatkannya dapat dipercaya, atau jangan-jangan ada orang zindik, sufi-sufi yang terlena dengan kebid'ahan, yang akidahnya rusak, membuat dusta atas nama Nabi. Maka perlu dicek, kalau ada hadis, cek dulu sahih enggak. Jangan asal terima tadi. Konsekuensinya berat. Siapa yang membawa berita yang ternyata di atas namakan Nabi, padahal Nabi nggak pernah mengucapkan. Ya ini maksudnya hadis palsu, hadis sangat lemah. Ya, maka kembali ke sini. Ini dalam sanadnya ada Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Coba cek tentang keadaan rawi ini dalam kitab Rijal Hadis. Bisa lihat seperti dalam kitab Al-Mizan juz 2 halaman 504, Al-Kashif an Al-Asma'i Rizal juz 2 halaman 160, Takribut Tahdhib dan sebagainya. Akan banyak kita mudah mengecek rawi ini siapa. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini. Seluruh ulama ahli hadis hampir sepakat ini rawi yang sangat lemah. Lemah, tidak boleh diterima. Bahkan dikategorikan pendusta levelnya. Anak akan sebutkan, rangkumkan perkataan para ulama. Sumbernya yang tadi Anda sebutkan. Kata Ibnul Jauzi, ini terkait Abdurrahman bin Zaid bin Aslam yang tadi yang diriwayatkan. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam ini, kata Ibnul Jauzi, ajma' ala dha'fih. Seluruh ulama sepakat melemahkannya. Kata Al-Bazar, mungkarul hadis jiddan. Udah mungkar, jiddan. Hadisnya amat mungkar. Ya. Kata Al-Baihaqi, dhaif la yuhtaj bi amsalih. Lemah. Tidak boleh dijadikan hujjah yang semisal dengan ini. Nggak boleh. Kata Abu Nuaim Al-Asbahani, ya, dhaif, lemah, la syai', tidak teranggap. Sekali waktu dikatakan orang ini sering juga meriwayatkan an abihi dari ayahnya ahadits maudhu'ah, hadis-hadis palsu. Kata Zakaria bin Yahya As-Saji, mungkarul hadis. Kata Ali Al-Madid, dha'ifu jiddan, sangat lemah. Jadi hadis ini oleh para kritikus hadis kita dari zaman ke zaman, dikarenakan tadi adanya sanad yang sangat bermasalah. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam. Tidak boleh, haram kita memakai hadis ini. Karena itu sejumlah ulama pada akhirnya menetapkan hadis ini sangat lemah atau bahkan palsu. Sebagai contoh, Imam Az-Zahabi rahimahullah
saat mengomentari pendapat Imam Hakim, kita tahu di antara imam ahli hadis yang dianggap tasahul, bermudah-mudah mensohikan hadis itu Imam Hakim, salah satunya. Makanya ya pensohihan Imam Hakim tidak bisa diterima begitu saja. Secara mutlak nggak bisa. Begitu saja asal Imam Hakim mensohikan pasti sohih, tidak. Imam Az-Zahabi makanya membuat koreksi. Ya, salah satunya pernyataan Imam Hakim tadi yang dalam Al-Mustadraknya Imam Hakim sempat mengatakan ini sahih, langsung dibantah oleh Az-Zahabi. Ya, beliau katakan bal maudhu, yang benar, bahkan hadis ini palsu. Lihat ya, taklik Imam Az-Zahabi rahimahullah atas Mustadrak Hakim juz 4 halaman 31. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Ar-Radd 'alal Bakri 52 menyatakan hadis ini bahkan Israiliyat, kisah-kisah Israel yang tidak layak kita pegang. Ibnu Abdul Hadi dalam Sharihul Mantiq halaman 82 mengatakan dhaiful isnad jiddan. Bukan sekedar dhaif, tapi jiddan ditambah, sangat parah kelemahannya. Asy-Syaukani dalam Al-Fawaid halaman 36 bahkan kandas, maudhu, palsu. Syekh Al-Albani rahimahullah dalam berbagai kitabnya, banyak di beberapa kitabnya, salah satunya di kitab At-Tawassul halaman 103 menyatakan maudhu, palsu. Syekh bin Baz rahimahullah alaihim dalam Majmu' Fatawanya juz 26 halaman 332 mengatakan maudhu, palsu hadis ini. Jadi ulama dari zaman ke zaman boleh dikatakan sepakat tidak menerima hadis ini dari sisi sanad. Tapi tadi kelompok-kelompok yang model sufi-sufi ini nggak pernah peduli, seakan asal tulisan Arab mendukung mazhabnya, jadikan hujah, sebarkan. Nggak mau memperingatkan umat yang kayak gini. Yang penting mendukung paham bid'ahnya. Mau hadis ini nanti alasannya doif juga hadis, innalillah. Kok doif juga hadis, kayak anak TK. Hati-hati, jangan berani mengatasnamakan Nabi sesuatu yang beliau tidak pernah mengucapkan. Berdusta atas nama beliau tidak seperti berdusta antar kita. Ini yang pertama. Sisi yang kedua, batilnya hadis ini dari sisi isi. Kalau tadi dari sisi sanad selesai. Jadi jangan lagi, nggak boleh kita berkeyakinan itu, karena nggak benar, hadisnya nggak sah, bukan dari Nabi. Ya, sisi yang kedua, tinjauan dari sisi matan, isinya. Ada beberapa bukti yang semakin menguatkan hadis itu tidak benar, dikuatkan. Yaitu pertama, jadi Ana sudah isyaratkan dalam dialog pada hadis qudsi tadi, dialog Nabi Adam setelah salah, minta maaf kepada Allah, minta ampunan dengan tawasul dengan hak Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Allahnya nanya, kan Nabi Muhammad belum aku ciptakan, dari mana kau tahu adanya Nabi Muhammad? Kan belum aku ciptakan, kata Allah kepada Nabi Adam di hadis yang bernilai sampah tadi. Dari sini saja sudah terlihat kepalsuannya. Masa Allah nggak tahu? Hei Adam, kamu tahunya dari mana ya? Loh, kok Allah nggak tahu? Ya pasti Allah tahu dari mananya. Kalau iya benar, tapi memang dasar hadis ini hadis begitu ya. Periwayatnya juga kacau begini. Di sini tidak layak. Ya, ada kesan Allah jadi nggak tahu. Kamu tahu dari mana sih Adam tentang Nabi Muhammad? Kan akunya belum ciptain. Kok Allahnya nggak tahu? Ya, ini aneh. Jelas hadis ini menunjukkan ya indikasi kepalsuannya yang luar biasa. Itu yang pertama. Sekarang yang kedua. Di hadis tadi dikatakan tujuan Allah menciptakan alam, ya termasuk di dalamnya disebutkan kalau bukan karena Allah hendak menciptakan Nabi, aku pun tidak, Nabi Muhammad maksudnya SAW, aku pun tak akan mau menciptakan, aku tidak akan ciptakan engkau, hei Adam.
Jadi pertanyaan, benarkah tujuan Allah menciptakan alam semesta ini? Yaitu karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka dapat dipastikan ini batil. Penciptaan alam semesta ini, termasuk kita manusia, tidak ada korelasinya karena Allah mau menciptakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahkan bisa menjurus pada hulu, enggak ada korelasi. Sekurang-kurangnya Al-Quran memuat ada 4 tujuan utama Allah menciptakan alam semesta ini, khususnya kita manusia. Sekurang-kurangnya ada 4, tapi Anda sebutkan 2 saja. Di mana semuanya ketika Allah menjelaskan kenapa dia menciptakan alam ini, maknanya tak ada satupun pernyataan Allah yang dikaitkan dengan karena aku hendak ciptakan Muhammad SAW. Salah satunya, mari kita lihat. Surah At-Tolaq ayat 12. Di surah At-Tolaq ayat 12 Allah berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun. Allah yang telah menciptakan 7 lapis langit, demikian pula bumi. Kami ciptakan 7 lapis bumi. Ya, lalu setelah itu perintah Allah berlaku, kata Allah. Ya, di sini dikatakan yatanazzalul amr bainahum. Tujuannya apa? Sambungan ayatnya. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Tujuan Allah menciptakan langit, bumi, kita ini pokoknya makhluknya, lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Itu untuk menanamkan agar kita tahu Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Pertama, tujuannya lita'lamu. Jadi enggak ada korelasi dengan agar dengan itu lalu Allah mau ciptakan Nabi Muhammad SAW. Tidak ada urusan, enggak ada. Tapi lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Dari ayat ini kita tahu tujuan Allah ciptakan alam agar Anda, hai manusia, tahu Allah ini tadi berkuasa. Annallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa. Dia tinggal kun, jadilah. Enggak ada korelasi dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Tujuan pertama. Tujuan yang kedua, mengapa Allah menciptakan alam? Ini yang paling esensi, yaitu dalam surah Az-Zariyat ayat 56 sampai 58. Fokusnya ada di ayat 56-nya. Kita baca ayatnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia. Allah nggak pernah nih menciptakan jin manusia kecuali satu. Tujuannya apa? Illa liya'budun. Kecuali agar Anda nanti semua mengibadahi Allah. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun. Allah menciptakan kalian ini bukan Allah ingin balas jasa agar kalian ngasih rizki ke Allah, ya, atau agar kalian ini Allah lagi pengen minta makan, ya, supaya kalian memberi makan. Tidak. Bahkan kalian yang Allah jamin, ya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Bahkan Allah huwar razzaq. Dia yang memberi rezeki. Jadi tujuan utamanya, kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tujuannya itu Allah ciptakan jin, manusia khususnya kita ini untuk Anda ibadah, mengesahkan, mentauhidkan. Makanya Ibnu Katsir rahimahullah saat menjelaskan ayat di atas, beliau berkata, wa maknal ayat tadi maksudnya annahu ta'ala khalaqal ibad.
Allah itu menciptakan para makhluknya liya'buduhu wahdah la syarikalah, agar Anda mengesahkan Allah, menyembah kepada Allah yang esa, tak ada sekutu baginya, mentauhidkannya. Supaya kita mentauhidkan. Justru hadis tadi, jujur saja, intinya ada unsur hulu, seakan-akan hendak menjadikan tandingan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidaklah aku ciptakan, menjurus. Padahal tujuannya kalau kata Allah justru untuk mentauhidkan. Bukan dengan adanya Allah ciptakan Nabi Muhammad SAW itu sebagai jalan menuju kesyirikan. Justru tidak ada di muka bumi ini orang yang paling keras menentang kesyirikan yang melebihi Nabi kita Muhammad SAW dan para Rasul lainnya tentunya. Maka bagian ini dampak hadis palsu ini bahayanya begitu. Ya, tidak aku ciptakan, itu kata Ibnu Katsir, kecuali tujuannya untuk tauhid. Ini diperkuat juga oleh Imam Qurtubi. Sama saat menafsirkan ayat tadi, beliau katakan, wa ma khalaqtu ahlas sa'adah minal jin wal ins illa liwahidun, mentauhidkan. Ini kata Imam Qurtubi. Ulama-ulama ahli tafsir begitu. Tujuan Allah ciptakan kita nih, jin manusia, agar Anda mentauhidkan. Bukan Allah menciptakan jin, manusia, alam semesta itu karena ingin menciptakan Nabi kita Muhammad SAW. Enggak ada urusannya. Nabi kita SAW sekali lagi tak diragukan, beliau adalah orang yang paling mulia. Di alam ini, dari awal Allah menciptakan makhluknya sampai kiamat, demi Allah, tak ada yang melebihi kemuliaan Nabi kita Muhammad SAW. Tapi ingat, memuliakan beliau bukan dengan berdusta atas nama beliau, seperti yang biasa dilakukan ahlul bid'ah. Atas nama cinta ke Nabi, mereka berdusta atas nama Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana orang yang menentang Nabi diperingatkan, jangan berdusta atas namaku. Kok bisa ahlul bid'ah ngeriwayatin hadis palsu, ngomongnya atas nama cinta ke Nabi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya ulama yang tergabung dalam Al-Lajnah Ad-Daimah saat ditanyakan tentang terkait hadis tadi, benarkah bahwa tujuan utama Allah menciptakan alam ini karena adanya Nabi kita Muhammad SAW? Maka dijawab oleh para ulama kita, lam takhluqus samawati wal ard min ajlihi sallallahu. Allah menciptakan langit, bumi ini bukan karena Nabi Muhammad SAW. Bal khuliqat. Bahkan Allah menciptakan alam ini tujuannya tadi seperti ayat yang saya sebutkan. Allahul ladzi khalaqa sab'a samawat. Ya, Allah ciptakan itu langit, bumi itu tujuannya apa? Agar Anda tahu annallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu kata ulama Lajnah Ad-Daimah, amal hadis al-madhkur, adapun hadis yang sering disebut-sebut tadi, yang ditanyakan orang, hadis tadi tentang kisah Nabi Adam yang tadi di ars, yang ars ada tulisan begitu, ya. Maka dikatakan fahuwa makdzub ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dusta atas nama Nabi SAW. Walau saslahu minas sihah. Tidak ada sedikit pun pijakan untuk bisa mensohikan hadis ini. Lihat fatwa Lajnah Ad-Daimah juz 1 halaman 312. Dengan penjelasan ini, ikhwan, semoga kita sekarang paham. Hati-hati kita. Ya, apalagi kalau sudah menyangkut di atas namakan hadis. Apalagi kalau sudah, ya hati-hati, pastikan sahih tidak dulu. Apalagi kalau yang menyampaikannya golongan-golongan yang udah biasa tenggelam dalam bid'ah, yang biasanya mereka ini tidak memiliki kapasitas untuk mengecek sahih tidaknya. Hati-hati. Apalagi kalau sudah terkait dengan urusan akidah, ibadah, apalagi hati-hati. Jangan sampai kita tertipu dengan mereka, sekalipun kadangkala sebagian dari mereka bisa jadi karena kejahilannya atas nama cinta Nabi, dilandasi kejahilan, mereka meriwayatkan itu. Semoga Allah memberi hidayah kepada kita semua. Mudah-mudahan apa yang Anda sampaikan dapat menjadi peringatan buat kita semua agar lebih berhati-hati ke depan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.